salah, lupa namanya. Yuk kita dengarkan. Ilah, Elohim, Allah, God. Which one doesn't belong? Yeah. See? God is not the name of Allah. Break it down again. You said Ilah, Ilah, Elohim in the Hebrew Bible. Ilah, Elohim, Elohim, Allah, Allah, God. Which one doesn't belong? God. They brought up this name in the 15th century. Yeah. When they translated the Bible into the German languages and other languages, they brought the name God. In my first and second jihad book, I proved that the etymology of God, it means an idol. An idol. Nah, ini Ustadz ini dijelaskan ya. Jadi kita sepilo ngerti tanda ini ya. Ustadz ini menjelaskan kalau Tuhan itu adalah idol, ya, sosok oknum gitu kan. Nah, namanya adalah Allah, Ilah, Elohim, Yahweh, paham ya? Itu nama-namanya. Nah, jadi menurut beliau ya, ini saya nggak tahu beliau ini ngerti apa tidak nih kan? Tadi saya nggak mendengar ya ada ngarang situ ngomong menyebut itu kayaknya dia nggak ngerti ya. Nah. Jadi Alkitab itu di translate dari God itu malah nama, paham ya? Jadi God itu kalau dalam bahasa Aramaik kan, kalau di Inggris kan artinya God, Tuhan harusnya kan. Tapi mereka malah dalam bahasa Indonesia mereka mengganti dengan Allah, gitu, paham ya? Atau ada lagi Elohim atau apapun itu. Ya, tapi mereka lucunya status oknum atau idol tadi, zat tadi yang harusnya diartikan dalam Indonesia adalah Tuhan, mereka Allah artikan itu dari nama, guys. Itu yang dikatakan oleh Ustadz ini gitu. Jadi harus pada porsinya. Kalau dia adalah idol Tuhan, God, ya diartikan sebagai Tuhan God itu. Jangan malah menjadi nama Allah gitu. Karena Tuhan itu adalah idol atau title dan Allah nama, guys. But now you're saying our tradition is Judeo-Christian. They believe in the Old Testament. The Old Testament has never said the word God. Jesus has never said the word God. He said Allah, Ilah, Elohim. Yesus nggak pernah menyebut kata God atau Tuhan. Yesus menyebut Allah, Ilah atau Elohim, guys. Itu kalau dalam 3 bahasa ya. Allah, Ilah, Elohim, bahasa Aramaik maupun bahasa Arabnya gitu. Jadi nggak ada beliau menyebut kata Tuhan atau God. Tapi mereka malah mengartikan sebagai God. Yang harusnya nama mereka ubah jadi God. Yang harusnya God mereka ubah jadi nama, guys. Itu mereka suka terbalik-balik gitu. I found in Encyclopedia Britannica when they trace it back to the language that he spoke, Aramaic, many have found that he said Allah. Have you heard this? Allah. Yeah. So Allah. This is even closer than Eloh. No, the at the end is for respect. Allah. So that's for respect in the Arabic language. But mashallah, you have a good brain, and I ask Allah subhanahu wa ta'ala, we have so many like you, brother. Mashallah, you're doing so much for Islam. Mashallah. Ilah, Elohim, Allah, God. Why would you come and say Allah doesn't belong, God does? What's wrong with you, man? So that's what you told him. So the 15th century until now, they use the word God, but the original Bible doesn't have it. Paul has never said God in any way or form, including when he was writing in the European languages. Okay. He never said God. What did you bring it from? No. What about they say no? He said. Jadi ya kita manapun itu bahasa aslinya itu tidak pernah Yesus menyebut kata Tuhan. Dia langsung menyebut dengan namanya langsung, guys. Jadi Allah atau Ilah atau Elohim gitu kan. Itu menurut dari yang sampai saat ini gitu. Itu saya nggak tahu apakah kisah Piloni ngerti akan yang sampai bapaknya tidak gitu. Yahweh. Nah, di sini dalam diskusi tadi ini dijelaskan secara bahasa asli Paulus tidak pernah menggunakan kata God. Dia menggunakan bukan Paulus, Yesus ya. Maka Gesepilo apa nggak ngerti nih.
Bapak ini ngomong ya, Ustadz kita ini ngomong tentang Yesus nggak pernah menggunakan kata Tuhan. Kok malah dilirik ke Paulus kan? Bahasa asli, bahasa Eropa maksudnya bahasa Yunani, Theos, atau kalau menggunakan bahasa Aramaik, Allah, atau kalau dia berbicara dalam bahasa Ibrani, Elohim. Ya, Allah Elohim itu malah kok diartikan Theos. Diartikan Tuhan gitu. Itu terjemahannya udah salah, guys. Karena nama haruslah tetap nama. Kalau Elohim tetap Elohim. Kalau Allah tetap Allah gitu. Kayak saya Bobby, tetap Bobby. Jangan ada ganti-ganti misalnya Bobby lalu ada diartikan dengan manusia atau apa itu ya Muslim. Enggak. Nama saya tetap diterjemahkan dengan nama saya gitu. Jadi kalau kata Elohim tetaplah artikan dengan Elohim. Tapi mereka tidak, mereka malah mengartikan menjadi God atau Theos, guys. Nah sekarang diskusi berlanjut penggunaan kata Yod-Heh-Vav-He yang dalam sebagian orang memvokalisasinya menjadi Jehovah. Di sini nanti dijelaskan bahwa orang-orang Arab, orang-orang Muslim yang berbahasa Ibrani juga menggunakan kata Yod-Heh-Vav-He dengan vokal AA. Jadi dia akan dibaca bukan Yehovah tapi Yahweh. Yang tidak lain itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan ya. Yahweh is one way of saying Allah by rearranging the word. It's according to the community you lived in, the language there, how they addressed Allah. Still you have the alif and the lam and the ha in it. So Jehovah, they call him, he's Yahweh, he's Allah. That's Allah also. Yeah. So we don't have no objection to that. Absolutely not. Now, How do you connect it again? Ilah, Elohim, which is in the Hebrew Bible and the Old New Testament books before the 15th century. Ilah, Elohim, Allah, God. But the Jehovah part, how did you explain that again for people? Because of the letters that confirm, Il is one way of saying Allah too. Il. Abu Bakr, actually, this is a Hebrew. Yeah. Abu Bakr once heard something. Now, this is the companion of the Prophet. He's the successor of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslims consider him the best man ever after Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and he's his Khalifa, not ISIS Khalifa. He's the original good Khalifa. Once he heard a statement he didn't like, he said, "By Allah, this statement did not come from an ill. Ilah means deity. See, it means deity. Now, the Hebrews used Ilah, Elohim. Muslims use Allah, Allahumma, whatever how you know. So when you hear Yahweh, it has the same foundation that comes to my ear, that it confirms what the Hebrews and the Arabs used to call Allah, the Creator. And this includes Isa alayhi salam. Oke. Nah, setelah kita dengarkan tadi, yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa di dunia kekristenan ada aliran Kristen ekstrim yang harus menggunakan kata Yahweh dan sangat anti dan menuduh kata Allah adalah dewa, yang mana kelompok ini sangat-sangat menurut saya berbahaya karena tingkat kebenciannya terhadap orang Kristen lain yang tidak menggunakan kata Yahweh atau yang masih menggunakan kata Allah, itu kebenciannya begitu tinggi. Dan saya sudah menangani beberapa kasus keluarga yang rukun baik-baik, pecah cerai bukan karena pil, bukan karena KDRT, bukan karena masalah ekonomi. Keluarga baik-baik rukun cerai di pengadilan hanya gara-gara salah satu pasangannya terpapar ajaran Yahweisme yang anti dengan kata Allah dan mengharuskan mengucapkan kata Yahweh. Kelompok ini banyak melakukan ketidakjujuran. Dia tidak jujur dan banyak bohong. Pertama saya akan bahas, mengulang sedikit seperti yang saya sudah sampaikan kemarin. Kalau dia mengharuskan kata Yahweh dalam pengucapan, dan dia mengatakan ini adalah cara kita kembali ke Hebraic root, ini malah keliru. Yahweh itu penyebutan di luar bahasa Ibrani, karena tidak ada
ada kata Yahweh di dalam bahasa Ibrani. Itu penyebutan skolar-skolar Kristen yang non-Yahudi untuk memvokalisasi Yod He Vav He. Ada banyak kata Yod He Vav He di Masoretic Text. Di dalam perjanjian lama bahasa Ibrani ada banyak kata Yod He Vav He. Sudah saya selidiki, tidak ada satu kata pun Yod He Vav He bisa diberi nikut yang dapat dibaca Yahweh. Tidak ada. Jadi kalau dia menyombongkan diri, mengajak kembali ke Hebrew root, Hebraika root, malah kamu keliru. Di dalam bahasa Ibrani tidak ada kata Yahweh. Perhatikan dan selidiki kalau tidak percaya yang saya ucapkan. Tidak ada satu kata Yod He Vav He yang bisa dibaca nikutnya terbaca Yahweh. Tidak ada. Jadi, kalau ada orang yang masih mengucapkan kata Yahweh, bahasa non-Ibrani, ya harusnya seperti kayak orang Batak atau orang Jawa, di mana kamusnya ada kata Yahuwa atau Yehova, tapi dia juga menggunakan ramah dengan istilah-istilah yang lain. Menggunakan kata Allah, sekalipun. Apa yang Kristen yang mengatakan Yesus Tuhan dan mengatakan suruh sembahlah dia, padahal dia nggak pernah mengatakan seperti itu. Ini sama dengan terminik ya gitu. Jadi apa orang-orang yang tidak paham gitu kan? Ketika kayak Gaspelo ketika dia bahas ini, apa dia nggak lihat di depannya sendiri bahwa dia mengatakan sesuatu yang Yesus katakan, yaitu Yesus Tuhan dan sembahlah dia. Tidak ada masalah. Atau kata Yahweh, tapi juga menggunakan kata Debata. Debata itu dari kata Dewata, itu dari kata bahasa Sanskerta yang masuk dibatakkan. Debata dalam bahasa Batak artinya ya Tuhan, Allah. Akar katanya dari bahasa Sanskerta, Devata. Nah, jadi kalau menggunakan kata Yahweh, kamu juga harus familiar dengan harus ramah dengan istilah-istilah sepadan lainnya. Tapi kalau ekstrim Yahweh menolak kata Allah, malah kelihatan gobloknya. Yahweh tidak ada di dalam kamus bahasa Ibrani kok. Buktikan ucapan saya kalau saya keliru. Perjanjian lama bahasa Ibrani, kalau ada kata Yod He Vav He yang nikutnya dapat dibaca Yahweh. Yahweh memang bukan bahasa Ibrani. Nikutnya kalau dibaca itu Yehova atau Yehovah. Yehova atau Yehwah. Tidak ada kata Yah. Tidak pernah ada tanda kamats atau patah di bawah kata Yod, huruf Yod. Saya akui bahwa Yod He Vav He adalah nama pribadi Tuhan di perjanjian lama. Benar. Tapi dengan cara yang sama, saya harus jujur mengatakan, di dalam Alkitab ada satu ayat, Yod He Vav He adalah sebutan untuk berhala anak lembu emas yang dibuat oleh Harun. Ayatnya sudah kita baca minggu lalu, di Keluaran 32 ayat 4-5. Kata Elohim dan kata Yod He Vav He atau Adonai atau Tuhan di ayat ini, itu konteksnya adalah pemujaan kepada berhala anak lembu emas. Yod He Vav He di luar biblical, di luar ayat Alkitab, itu malah nama dewa laki-laki yang disembah berbagai bangsa di sekeliling Palestina. Dia tidak lain suaminya Dewi Asyera, ayahnya Dewa Baal. Dan tadi kita sudah dengar, Yod He Vav He dengan vokal AA, Yahwa, itu adalah sebutan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi. Nah, ini semua masih kalau Kristen ya guys ya, kalau Kristen ini malah menggabungkan ininya. Jadi Allah itu mereka gabungan jadi 3. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi kalau ini kan dipisah satu gitu. Ada yang khusus nama Tuhan saja, ya kan? Ada yang menyebut itu untuk dewa sapi, ada untuk menyebut dewa laki-laki, ada yang untuk dewa Lata Uzza gitu kan. Nah, tapi Kristen lebih lengkap lagi, guys, lebih komplit. Dia ngambil semuanya. Dia juga Allah itu adalah nama dari Tuhan, nama dari Bapa, tapi Allah itu juga
adalah nama dari Yesus. Yesus kan disebut juga Allah juga gitu, Allah anak, lalu Roh Kudus juga gitu. Jadi Kristen mengambil semuanya gitu. Jadi padahal kalau kita lihat, dan jadi gini, yang benar itu adalah Allah itu nama Tuhan, hanya nama Tuhan. Tidak ada Allah anak, tidak ada Allah Roh Kudus, hanya Allah Bapa saja, Tuhan Allah saja. Nah, Kristen jadi bukan bukan nama dewa sapi atau dewa laki-laki atau dewa Lata Uzza, tapi Kristen malah menjadikan 3 dalam 1 nama Allah ini. Allah ya juga Bapa, Allah ya juga Anak, Allah ya juga Roh Kudus. Itu kacau, guys. Kita tahu yang benar tuh hanya Allah Bapa. Sesuai yang ini, hanya Allah nama Tuhan, ya, bukan Allah selain Tuhan, yaitu Allah yang manusia dan Allah yang berupa roh, bukan, guys. Komunitas Muslim yang berbahasa Ibrani. Ini fakta real yang harus kita ketahui, yang harus tidak bisa kita bantah. Jadi kalau dia mengatakan Yod-Heh-Vav secara eksklusif, Yod-Heh-Vav bukan nama dewa, kata siapa? Di Alkitab ada satu ya Yod-Heh-Vav nama dewa. Di luar Alkitab, di sejarah dan di arkeologi, YHWH ini nama dewa, nama dewa-dewa di... Yang penting adalah merujuk kepada siapa itu, ya. Mau Yod-Heh-Vav, ya, mau Yahweh, mau Allah, itu siapa hukumnya, penting itu. Yaitu dia pada oknum yang kepada siapa kamu hendak menyamakan. Dia katakan kepada siapa kamu hendak menyamakan, mengumpamakan, membandingkan sehingga kami sama. Nah, oknum itu penting. Makanya Yesus merujuk pada oknum itu. Islam juga, Muhammad juga merujuk pada oknum itu. Nah, Kristen malah merujuk pada oknum yang lain. Yaitu oknum yang Allah itu bukan Esa, tapi Allah itu jadinya Trinitas. Allah 3 dalam 1. Jadi ada 3 Allah yang satu, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Kudus. Sementara Yesus mengajarkan cuma hanya Dialah gitu. Hanya kepada Dialah kamu berbakti. Ini tidak ada kepada aku atau kepada Dia dan kepada aku, nggak ada. Kalau Yesus katakan hanya kepada Dia, aku dan Roh Kudus kau bakti, baru. Tapi dia katakan hanya kepada Dialah gitu. Tuhan Allah kita. Berarti Yesus punya Tuhan Allah yang sama dengan kita, guys. Bangsa-bangsa Kanaan daerah sekitar Palestina. Ini diterimanya lah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, diterima emas, kemudian emasnya dikumpulkan, dijadikan patung anak lembu tuangan, anak lembu emas. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Elohemu, Allahmu, bahasa aslinya Elohemu, yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Siapa Elohemu ini? Ya, siapa lagi kalau nggak patung anak lembu emas yang dibuat Harun itu? Konteks berlanjut, ayat 5. Ketika Harun melihat itu, melihat apa? Melihat patung anak lembu emas, didirikannya mezbah itu di depan patung anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Yod-Heh-Vav. Di dalam 2 ayat ini, baik kata Elohim di ayat keempat dan ayat kelima Yod-Heh-Vav, dalam konteks ini, itu bukan Elohim dan Adonai Yod-Heh-Vav yang kita kenal, tapi dalam konteks Keluaran 32 ayat 4 dan 5, ini adalah berhala patung anak lembu emas. Jadi ada satu kata YHWH di dalam Alkitab, itu yang maknanya berhala. Kalau yang di luar berhala, saya hanya mengulangi yang kemarin sedikit. Ini prasasti di Kirbet Elkom. Orang memberkati orang lain dengan nama YHWH. Dan selalu YHWH itu dikaitkan bersekutu dengan Dewi Asyerata. Kenapa? Karena YHWH di dalam bangsa-bangsa sekeliling Timur Tengah kuno selain Israel, itu dewa laki-laki, suaminya Dewi Asyera. Ini, aku memberkati Ur-Yahu dengan demi Yahweh, YHWH. Kemudian, that's to say, from his enemies save him. Yang dikatakan bahwa dia diselamatkan dari musuh-musuhnya demi Dewi Asyerata. Dewa laki-laki, dewa Yahweh, dengan istrinya Asyera selalu disebut bersamaan. Ini prasasti yang kedua.
I bless you by Yod-Heh-Vaveh of Teman. Aku memberkati engkau demi Yod-Heh-Vaveh dari daerah Moab atau Edom, daerah Yordania, Teman. And by the Aserata, dan demi Dewi Aserata, istrinya Dewa Yahweh. Nih, jadi suami istri selalu disebut bersama-sama oleh bangsa-bangsa kuno sekeliling Israel. Ini proses yang ketiga. I bless you by Yod-Heh-Vaveh of Someron. Aku memberkati engkau dengan YHWH dari Samaria dan demi Asyera, demi Dewi Asyera. Dua pasang dewa ini, suami istri dewa YHWH dengan istrinya Asyera, selalu disebut bersamaan. Ini fakta real bahwa YHWH yang kalian bangga-banggakan, faktanya seperti ini. Nah, melanjutkan materi yang minggu lalu, kalau sudah dibuktikan di minggu lalu bahwa Roh Kuduslah yang memperkenalkan kata Allah kepada bangsa Arab di saat pencurahan Roh Kudus, dan kata Allah adalah bahasa yang dipakai dalam penginjilannya Paulus selama 3 tahun menginjil ke tanah Arab, termasuk itulah bahasa yang biasa didengar oleh penginjil-penginjil di abad pertama yang ada di Antioquia. Antioquia itu wilayah kekuasaan Bani Ismail. Nah, terus kalau memang data-data dari biblical semacam ini, ada 3 ayat, Kisah Para Rasul 2 ayat 11, Galatia pasal 1 ayat 17 dan 18, mengenai penginjilan Paulus ke daerah Arab selama 3 tahun, dan markas kekristenan. Ingat, Paulus tidak melaksanakan penginjilan. Injil adalah kabar baik yang Yesus sampaikan, bukan catatan sejarah, guys ya. Ingat ya, Injil adalah kabar baik yang Yesus sampaikan. Kalau Paulus memang melakukan penginjilan, dia akan menyampaikan apa yang Yesus sampaikan gitu. Hukum cerai, ya. Engkau telah mendengar dari Musa bahwa kalau menceraikan istri harus dikasih surat cerai. Tapi aku berkata kepadamu, alias Yesus genapin,